Selanjutnya kita akan mengkaji kitab Ihya ya. Ini masih terkait dengan adab safar yang sudah memasuki bab-bab akhir. Fa'in kulta, ini tentang problematika ya, pada saat pergi itu pasti akan menemukan banyak hal yang perlu kita sikapi, terutama berkaitan dengan ibadah. Ya, ini fa'in kulta. Falau kharajal musafir min ghairi ta'allumin dzalika hal yaksi. Maksudnya kalau ada seorang musafir ya, dia keluar rumah tapi tanpa bekal ilmu, ngaji nggak pernah, ya ikhtiar untuk mencari tahu juga nggak ada, ya pergi-pergi aja. Itu sehingga ketika dalam bepergian mengalami masalah soal kiblat nggak ngerti, ilmunya nggak ngerti, arahnya karena tidak mempersiapkan diri. Ketika akan sholat bingung, ini tempat yang berbeda, waktunya tidak sama ya. Contoh kita posisinya di Indonesia bagian tengah, tentu waktu kita akan berbeda kalau posisi kita berada di Indonesia bagian timur, atau posisi kita di Indonesia bagian barat. Nah, ini waktu ini harus bisa dipahami secara benar. Contoh misalkan maghrib ya, kalau di Indonesia, di Jakarta ya, waktu Indonesia bagian tengah ini kan maghrib ya sekitar 17:50 lah, kurang lebihnya sekitar itu, maju mundurnya. Tapi di Aceh misalkan itu bisa lebih jam 16:58, jadi selisihnya hampir 1 jam. Nah kalau kita nggak ngerti waktu, tiba-tiba oh ini kalau biasanya di Jakarta saya jam segini sudah sholat maghrib, ya ternyata benar sholat maghrib. Setelah dia sholat maghrib ya tiba-tiba dengar adzan tidak lama kemudian. Nah ini apakah salatnya sah atau tidak? Ini kan ini yang menjadi pertanyaan dari Imam Ghazali. Ditambah lagi kalau kita di Eropa, ya di Eropa, ini juga jauh berbeda. Waktu maghrib ya di Inggris ya, yang pernah saya alami, itu tidak seperti di kita ya. Kita kan ukurannya sekitar jam 16 itulah. Kalau di Inggris itu kurang lebih sekitar jam 10 malam itu baru maghrib. Itu beda lagi kalau di Rusia. Di Rusia itu bisa lebih panjang lagi, jam 11-an. Jam 11-an, subuhnya jam berapa? Jam 2. Jadi waktu malamnya mepet sekali. Nah ini waktu-waktu ini penting ya. Maka Imam Ghazali mengingatkan seorang musafir sebelum bepergian, prepare, persiapan hal-hal teknis seperti ini harus dilakukan. Itu. Sebab kalau kita tidak punya ilmunya, ya asal pergi, asal jalan, kemudian menghadapi situasi yang berbeda, bingung. Ternyata waktu sholatnya salah, menghadap kiblatnya salah, gitu. Dan ini saya merasakan betul ya ketika di Inggris itu sholat asar, saya menghadap ke arah matahari ya, karena memori saya mungkin masih ke bawah kayak di Indonesia. Ya di tengah-tengah salat saya baru sadar, oh iya kan saya di Inggris ini.
Akhirnya saya berhenti, kemudian merubah posisi arah kiblat. Nah, ini salah satu contoh yang real yang saya rasakan itu. Nah, sekarang ini sudah banyak alat bantu ya, mulai dari kompas, kemudian di HP itu sudah komplit ya tentang waktu Indonesia, waktu dunia itu juga sudah komplit. Bahkan ya untuk menentukan mencari arah kiblat itu sudah banyak ya alat-alat yang canggih, yang modern ya. Posisi dimanapun kita berada ya, hanya kita melihat ya, kemudian posisi jarum ini langsung bisa menunjukkan arah kiblat. Dan biasanya kalau di Indonesia ini hotel-hotel itu sudah lumayan ya, banyak di kamarnya itu selalu sudah ada penunjuk arah kiblat. Itu sudah banyak, baik di Jakarta, di luar Jakarta ya sudah ada seperti itu. Nah, ini maksudnya Imam Ghazali menyampaikan bagaimana kalau orang keluar, orang jalan-jalan, dia nggak punya ilmunya, apakah dia maksiat atau enggak? Itu. Fa'aqulu, maka aku berkata, ingkana jika ada abatorikuhu perjalanannya ala kuro, atas sebuah desa ya, kuro mutasilatin yang saling bertemu fiha di dalam kuro ya, kuro itu desa, maharibun yang jadi desanya ini saling terkait ya. Nah, contoh misalkan posisi di Pantura ya, itu antara desa satu sampai dari Jakarta sampai ke Semarang ya, kalau di Pantura itu banyak mutasilnya. Aukana ma'ahu fitorik basyirun bi'adilatil kiblah, atau ketika dia dalam perjalanan itu ya, ini basyirun bi'adilatil kiblah, ini maksudnya kompas kiblat ya. Basyirun itu kalau zaman Imam Ghazali ya berarti orang yang memiliki pandangan mata hati. Oh ya, ini kiblatnya sana, Mekahnya di sana. Nah, sekarang ini basyirun ya maknanya sudah meliputi penggunaan teknologi. Ya, penggunaan teknologi seperti kompas yang menunjukkan arah kiblat itu sudah banyak. Ini bi'adilatil kiblah. Mausukun bi'adilatihi. Mausukun bi'adilati ini akurasinya itu tidak diragukan lagi. Jadi alat akurasi terkait dengan petunjuk kiblat itu tidak dilakukan lagi. Wa basyiratihi. Nah, jadi bukan alat yang error. Alat yang error itu maksudnya diuji beberapa kali kok dia menunjukkan ke sana. Padahal orang secara umum sudah ngerti kiblatnya ke arah sana. Oh, berarti ini alatnya error gitu. Jadi perlu dicek dulu. Kemudian diuji dulu. Kemudian ada alat lagi. Oh, ini menunjukkan presisi ya, artinya benar-benar pas persis. Terus dicoba lagi sama, dicoba lagi sama. Sehingga muncul yakin, oh yakin alat ini berarti mau sukun ya, bi'adalatihi, bisa dipegang, dijadikan sebagai rujukan untuk mencari kiblat itu. Maka makna basyirun bi'adilatil kiblah mau sukun bi'adalatihi ini artinya uji alat-alat tersebut terkait dengan akurasinya. Tidak cukup, oh ini bagus, nggak bisa, harus kita uji dengan beberapa kali. Misalkan di tempat ini kita uji, oh akurasinya pas, di tempat ini pas, ini pas. Karena zaman teknologi begini potensi salah juga ada.
maka perlu dicek dulu kebenarannya, akurasinya. Nah, kalau potensi salah, ya sangat mungkin namanya juga buatan manusia. Ada salah kode atau salah apa itu sangat mungkin terjadi. Maka perlu dites ya soal kualitas alat tersebut, kemudian akurasinya itu juga perlu dibuktikan dulu. Setelah dicek beberapa kali, oh iya ini alat bagus, tingkat akurasinya cukup tinggi. Wayaktiru ala taklidihi, wayaktiru dan dia mampu ala taklidihi atas taklidnya, falayasi maka tidak maksiat. Itu. Jadi ini maksudnya kalau ada orang bepergian, dia tidak punya persiapan, tapi di situ ada ustadz, ada ulama, ada tokoh yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk alat-alat soal penunjuk arah kiblat, dan dia sudah membuktikan akurasinya. Nah, kita yang tidak punya ilmu ya boleh untuk taklid, untuk ngikut, ya falayasi, itu tidak maksiat. Bagaimana kalau nggak ada orang yang diikuti ini? Fa in lam yakun mahu syai'un, jika tidak ada besertanya itu sesuatu, ya mindalika dari tersebut, itu maksudnya ya dia pergi sendirian ya atau hanya berdua dan sama-sama nggak ngerti, gitu kan? Sama-sama nggak ngerti, sama-sama nggak ada prepare, nggak ada usaha ikhtiarnya, tiba-tiba menghadapi kondisi, oh ini kiblatnya mana, ini waktu salatnya bagaimana, gitu. Ya ini kalau posisi kayak begini aso, dia maksiat karena nggak ada usaha prepare sebelum dia pergi membawa alat-alat yang mendukung terkait dengan proses menunjukkan arah kiblat maupun waktu. Atau bisa jadi dia, oh ini di HP kan sudah ada ini penunjuk arah kiblat, tapi dia tidak pernah berpikir kalau keluar negeri itu paket kita nggak bisa dipakai untuk internasional. Ya, masuk luar negeri, masuk negara lain, paketnya sudah nggak terpakai, dan dia nggak ada ikhtiar untuk mengajukan ya paket internasional atau roaming gitu. Akhirnya mengalami masalah. Ini yang oleh Imam Ghazali, kalau dia terlalu cuek ya, nggak ada ikhtiar sama sekali, ternyata menghadapi kendala masalah pada saat dia datang di sebuah negara, ini masuk kriteria aso. Dia termasuk orang yang maksiat karena tidak melakukan persiapan secara matang. Gitu. Tapi kalau memang tidak mengerti atau tidak mengerti prosedur atau peta ketika di luar negeri gitu, mungkin bisa jadi baru pertama kali ke luar negeri, kemudian menemukan hal-hal semacam itu, ya menurut saya ini masih ma'fu, dimaafkan karena belum ada pengalaman. Itu dianggap luar negeri itu ya sama saja kayak kita pergi ke luar Jawa gitu, padahal waktunya sudah berbeda, arah kiblatnya juga tentu sudah berbeda. Nah, kalau dia benar-benar tidak ngerti, ya pasti ini termasuk ma'fu, ya ma'fun anu, dimaafkan. Tapi kalau dia sudah tahu, ya, oh di luar negeri itu kondisinya seperti itu, nggak ada usaha ikhtiar, nah ini yang aso. Yang enak yang tadi, ya dia nggak ada persiapan, cuma di situ ada ketua rombongan, ada orang-orang yang sudah terbiasa keluar negeri, ya, dan dia sudah tahu arah kiblat
dan waktu sholat, ya sudah kita ikut, boleh. Jadi ada opsi taklid boleh asal ada orang yang memenuhi syarat. Yang kedua, ya istilahnya dia termasuk maksiat apabila ya sama sekali tidak mempersiapkan diri. Kalau yang ketiga, kalau memang ketidaktahuan ya, yaitu pasti ma'fun anhu, dimaafkan ya. Li'annahu saya ta'arradu li wujubul istiqbal walam yakun qad hasul ilmuhu itu. Karena dia akan menghadapi hal-hal terkait dengan wajibnya menghadap kiblat dan tidak ada ya ilmunya untuk mengetahui itu. Lam yakun qad hasala ilmuhu. Fasara dari ka ilmu tayammum wa ghairihi. Ya, dan dia juga tidak ngerti kalau situasi di luar negeri itu misalkan ilmu tentang tayamum atau dengan yang lainnya itu juga harus dipahami secara benar. Ya, contoh misalkan kita ya perjalanan luar negeri ya. Kalau kita berada di bandara yang negaranya itu masih penduduknya masih muslimnya besar ya, itu di toiletnya pasti disediakan ya air ya tisu, seperti kalau bandara di Dubai, di Qatar, pokoknya di negara-negara yang masih muslimnya terbesar gitu ya, itu toiletnya itu selalu ada air dan juga tisu. Ini ya, tisu ini ya sebagai istilahnya kias dari batu ya, karena posisi zaman dulu itu kan pakai batu. Batu zaman sekarang itu sudah tidak ada, tidak mungkin kemana-mana pakai ngantongin batu. Tapi sekarang sudah ada tisu. Tapi fungsi tisu yang disediakan di toilet-toilet itu yang memiliki daya resap yang lebih bagus daripada menggunakan batu. Dan ini plus air, tentu lebih memenuhi syarat. Tapi kita perlu sadari kalau di bandara-bandara internasional ya, misalkan di Heathrow di Inggris ya, atau di Spanyol, itu kalau negara-negara yang masuk negara barat masuk ke toiletnya ya, itu air nggak ada gitu. Yang ada hanya tisu. Nah, tentu kalau kita sudah belajar ya kitab fikih gitu kan, nah, kita nggak kebingungan. Coba kalau yang dia istilahnya ya belajar Islamnya belum tuntas gitu ya, masuk ke toilet di daerah-daerah Eropa sana, terus nggak ada air. Sementara di Indonesia itu ya toiletnya selalu ada air. Nah, kan ketika dia tidak bisa karena tidak ada ilmunya ya, bisa jadi dia keluar nyari air dulu, itu kan repot itu. Padahal pakai tisu yang disediakan, karena tisu itu memiliki daya serap yang bagus ya untuk membersihkan. Karena di dalam kitab fikih juga diperbolehkan ya untuk menggunakan batu. Yang sempurna ya batu dan air. Tapi kalau kondisi tadi kayak di Eropa ya pakai tisu tok, yang penting bersih ya, daya serapnya bagus, saya kira ini sudah masuk kriteria. Nah, di sinilah pentingnya ya kita ngaji persoalan fikih ya berkaitan dengan hal-hal semacam ini. Sebab kalau dia hanya semangat Islamnya tinggi, tidak memiliki ilmu, pasti bingung dia. Akhirnya keluar nyari aqua gitu kan. Padahal ada solusi lain itu. Fa in talama hadhil adillah wastabham alaihil amru bi ghairi mudlimin
bigoyimin mudlimin autarku ta'alum walam yajid fit thoriq man yuqalliduhu, atau kondisinya dia tidak mau tahu, ya cuek lah, nggak mau belajar, nggak mau tahu nanti situasinya seperti apa. Walam yajid fit thoriq man yuqalliduhu, dan ketika dia di jalan itu nggak ada orang yang diikuti, itu kan bingung kan dia. Fa alaihi ayusolli fil waqti ala hasabi halihi. Jika demikian dia boleh sholat ya pada waktu ya sesuai dengan keadaannya. Jadi ya kalau kondisi seperti itu nggak ada orang yang ditanya, nggak ada orang yang diikutin gitu, ya sudah. Misalkan saya yakin ini masuk waktu duhur, ya sudah duhur, sholat duhur, ya sesuai dengan ala halihi keadaannya. Akan tetapi summa alahil qadha, ya ini kalau kondisinya kan tadi tidak yakin dia sholat ya karena untuk lihurmatil waktu, karena dia yakin ini sudah masuk waktu duhur, tapi soal akurasinya ini benar nggak tahu dia. Yang penting sholat dulu lah. Ya, ini dikasih opsi pilihan oleh Imam Ghazali, sholat dulu nggak apa-apa untuk lihurmatil waktu, kemudian summa alaihil qadha, kemudian baginya wajib melakukan qadha sawaun asoba, baik tadi perkiraannya itu asoba itu benar, am akhto'a atau salah. Ya, kenapa kok salah itu benar tetap qadha? Karena posisinya dia tidak tahu secara persis. Ya dia hanya spekulasi untung-untungan gitu. Nah, posisi seperti ini oleh Imam Ghazali diberikan pilihan tetap boleh melakukan sholat yang sesuai dengan keadaannya, tapi ya dia wajib untuk mengqadha baik itu ngepasi atau pas atau itu salah. Ini. Nah, ini kan Imam Ghazali luar biasa, beliau seorang fuqaha ya yang memberikan jawaban secara komplit, dari aspek tasawufnya ada, dari aspek fikihnya juga ada. Itu. Wal a'ma laisa lahu ila taklid, sedangkan orang yang buta ya dia cukup untuk ngikut aja. Ya, fal yuqallid, maka dia ikut man yusiku bidinihi, orang yang dipercaya kualitas keagamaannya. Ya, wa basyirotihi, dan basyirohnya. Ingkana, jika ada apa muqalliduhu mustahidan, ya. Jika orang yang diikuti itu adalah orang yang masuk mustahidan, ya, orang yang memiliki syarat untuk melakukan sebuah istihad fil kiblat, di arah kiblat itu. Wa ingkana, jika ada apal kiblat dohirotan, itu nyata dohir, falahu iktimatu qauli kulli adlin yukhbiruhu bidzalika fi hadirin aw safarin. Itu. Wa in kana al-qiblah dhairah, ya. Andai misalkan soal kiblat itu ya sifatnya zahir, ya. Karena orang sholat wajib menghadap kiblat, dan posisi setiap negara ya dalam menghadap kiblat ini beda-beda, ya. Karena semua harus tertuju kepada Mekah, ya, Baitullah. Falahu i'timadu qaulin, dia boleh berpegang pada pendapat orang yang adil. Yukhbiruhu bidzalik, yang memberikan kabar, misalkan nanti kalau kamu masuk ke daerah itu, posisi kiblat itu arahnya sana. Waktu sholat itu ini. Kalau dia yang memberikan informasi itu orang yang sudah pengalaman bolak-balik dan dia adil, artinya tidak pernah melakukan kebohongan dan penipuan, maka ini bisa dijadikan pedoman. Itu. Baik ya. Walaisa lil amma walalil jahil.
dan tidak bagi orang yang buta dan juga bagi orang yang bodoh ayyusafira fi qafilatin laisa fiha man ya'rifu adilatul qiblah. Ya, tidak bagi orang yang bodoh, tidak bagi orang yang buta maupun orang yang bodoh untuk pergi dalam satu kafilah. Ya, kafilah itu rombongan. Karena zaman dulu itu kalau bepergian itu selalu kafilah, rombongan, ya. Tidak bisa sendirian. Laisa fiha man ya'rifu. Ternyata dalam kafilah itu tidak ada orang yang mengerti soal arah kiblat. Itu. Haitsu yahtaju ilal istidlal. Kama laisa lil ami ayyukima bi baldatin laisa fiha faqihun alimun bi tafsil syar'i. Sebagaimana tidak ada bagi orang yang awam untuk melaksanakan, ya, di sebuah negara di mana laisa fiha faqihun, di negaranya itu enggak ada orang yang ahli faqih. Alimun, orang yang alim, bi tafsil syar'i, dengan persoalan hal-hal yang terkait dengan teknis syariat, yaitu soal arah kiblat gitu lah, arah waktu gitu. Bal yalzumul hijrah ila haitsu yajidu man ya'allimhu dinahu. Jadi kalau kita menempati sebuah di negara, ini negara, ya bibaldah. Konsep baldah zaman Imam Ghazali ya tentu beda dengan konsep baldah zaman sekarang. Ya. Zaman sekarang bisa makna baldah masuk ke Korea, ya, satu kampung. Gitu. Maksudnya begini, kalau kita hidup pada satu kampung, ya misalkan kalau kampung yang mayoritas itu masih aman. Tapi kalau kita kampungnya itu di daerah NTT, kemudian daerah Papua dan lain sebagainya, dan di situ belum banyak masjid, ya, dan belum banyak orang yang sholat atau ulama di sana. Kalau sekiranya tidak ada orang yang ahli di kampung tersebut, maka lebih baik hijrah. Itu di sini ada penjelasan seperti itu. Bal yalzamul hijrah, bahkan wajib baginya itu untuk hijrah, pindah ke satu tempat sampai dia menemukan orang yang mengajarinya soal agama dengan benar. Oh iya, di kampung sana ada ustadz, ada kiai, dia alumni pesantren ini dan ilmunya matang gitu. Bukan, oh itu mana, itu pesantren apa, pesantren kilat ya. Kalau kilat ya ilmunya belum cukup itu. Karena persoalan agama membutuhkan kedalaman pembahasan dan kedalaman, ya, dalam belajar itu. Maka ya, carilah man yu'allimhu dinahu, ini orang yang memiliki kriteria orang yang benar-benar menguasai ilmu. Ya, artinya ukurannya ya sudah pernah ngaji Fathul Qorib, ya, tambah lagi Fathul Mu'in gitu. Minimal ya Fathul Qorib lah gitu. Gitu. Wa kadza in lam yakun fil balad illa faqih. Jadi boleh untuk hijrah mencari orang yang ngajarin soal agama. Begitu juga jika di dalam sebuah desa atau negara illa faqih, tidak ada lain hanya ada seorang ahli fikih, tapi ahli fakihnya ini fasikun itu, waduh. Jadi hanya ada ulama ahli fikih yang fasik gitu. Jadi maksudnya ahli fikih yang fasik itu gini, ya dia ulama fikih, ya ulama belum lah, ya ustadz lah gitu. Cuma ya kadang masih ikut ya main judi, ya kadang masih ikut minum-minuman. Ini kan masih ada potensi fasik. Ya, fasik itu orang yang sudah ngerti hukum Islam ini dilarang, tapi dia tetap nekat menjalankan itu. Ada orang fakih, oh dia alim, tapi dia tidak menunjukkan keteladanan misalkan. Ya, dia masih suka minum-minuman, kadang masih suka ikut gaple judi gitu misalkan.
Nah, kalau menemukan ada ulama fakih tapi fasik, ini fa'alai hijrah aidon, maka wajib untuk hijrah juga, ya. Itla yajuzu, karena tidak boleh lahu bagi orang iktimadu fatwal fasik, karena tidak boleh kita mengikuti pendapat atau fatwa orang yang fasik. Ini bisa menjadi catatan kita. Ini kalau dia alumni pesantren iya gitu, cuma dia masih suka begitu-begitu, berarti ini masuk kriteria alim fakih tapi fasik. Nah, oleh Imam Ghazali dikasih garis tegas, la yajuzu lahu iktimadun fatwal fasik, artinya tidak boleh berpegang pada fatwanya orang fasik. Lah, dalam konteks negara Indonesia, ya ini sudah ada lembaga-lembaga terkait dengan persoalan soal pendapat agama yang disebut dengan fatwa. Maka di sini bisa dilihat sebagai pedoman, apakah yang berfatwa itu sebagai orang fakih yang adil, gitu ya. Fakih adil itu dia menguasai ilmunya, dia berpijak pada ilmu, ya, tidak berpijak pada kebencian. Oh, saya mau bikin fatwa terkait siapa? Si A itu apa? Oh, itu saingan gua nih. Karena dia memiliki posisi, ya, untuk mengeluarkan itu, akhirnya dibikinin fatwa yang nembak A. Nah, ini termasuk istilahnya fatwal fasik. Ini tidak boleh untuk diikuti, karena tidak ada sifat adalah. Orang yang berfatwa itu harus ada sifat adalah. Tidak boleh orang yang memegang posisi ini ada interest, ada kepentingan, apalagi ada suka, like dan dislike. Oh, ini orang yang baik dengan kita, ajarannya benar-benar sesat, tapi karena dia baik, sering ya setoran, ya akhirnya fatwanya berubah. Ini namanya fakihun fasikun, ya. Sedangkan ada itu ajarannya benar, tapi karena dia membahayakan, ya sudah kita keluarkan fatwa yang untuk membidik dia. Padahal sesungguhnya hati nuraninya ajarannya benar, tapi untuk menghalang-halangi akhirnya dikeluarkan fatwa-fatwa yang didasari dengan ketidakadilan, yaitu didasari dengan ketidakjujuran, didasari dengan kebencian tadi. Akhirnya lahirlah fatwa yang digunakan untuk menembak orang-orang yang tidak disukai. Lah, orang-orang yang seperti ini oleh Imam Ghazali masuk kriteria fakihun fasikun, dan fatwa orang seperti ini tidak boleh untuk diikuti. Jadi jelas ini. Bal adalah, ini penjelasan bal adalah, bahkan sifat adil seorang mufti, seorang memberi fatwa, syartun, itu menjadi syarat li jawazi qabulil fatwa, sebagai syarat untuk diperbolehkan menerima fatwa. Jadi kalau seorang yang memiliki posisi, ya, mengeluarkan fatwa itu harus benar-benar ada adalah, tidak boleh ada interest kepentingan, dan juga tidak boleh ada like dan dislike, suka tidak suka, dan juga tidak boleh ada hasud, ada kebencian. Kalau ada kebencian, ada hasud di dalamnya, kemudian fatwa yang dikeluarkan untuk nembak orang yang tidak disukai, ini termasuk fatwa fakihun fasikun, yaitu fakih yang fasik dan status fatwanya tidak boleh untuk diikuti. Ini menurut Imam Ghazali. Ya, saya kira gamblang, jelas ya. Ini berlaku ya untuk ya zaman sekarang maupun yang akan datang. Nah, mudah-mudahan kita diberikan
ya kemudahan bisa memahami dan bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Amin ya robbal alamin.